Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ganda Hijrah Selaras, MPD, dan Ibu Dr. Muhyatul Fadilah, SSI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan mempresentasikan materi tentang pengantar penulisan karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya sendiri Nelfa Fauziah dan rekan saya Arla Natasha, dan Nur Amalia Khairul. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Nur Amalia Khairul. Kepada Nur kita persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan pentingnya pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah ini merupakan tulisan yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah, menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta disajikan secara sistematis, logis, dan objektif. Jadi, penulisan karya ilmiah ini berperan penting dalam melatih mahasiswa berpikir kritis dan analitis, serta mendukung penyusunan berbagai tugas akademik seperti makalah dan laporan penelitian. Melalui penulisan karya ilmiah ini, mahasiswa belajar merumuskan masalah, menentukan tujuan, menganalisis data, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang diperoleh. Pemahaman tentang teknik sitasi dan penyusunan daftar pustaka juga membantu mahasiswa menghindari plagiarisme serta menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam kegiatan akademik. Melalui karya ilmiah ini, menjadi media untuk menyampaikan hasil penelitian secara jelas dan terstruktur sehingga dapat dipahami dan dikembangkan oleh pembaca. Menjadi kemampuan menulis karya ilmiah menjadi bekal penting untuk penelitian lanjutan dan mendukung kesiapan mahasiswa dalam dunia kerja profesional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Nur. Selanjutnya, materi kedua yang akan dibacakan oleh Natasha. Kepada Natasha kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu ilmu dan proses berpikir. A. Pengertian ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses yang sistematis, terstruktur, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut para ahli Aristoteles, ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip sebab akibat. Menurut Karl Popper, ilmu harus dapat diuji dan dibuktikan salah atau falsifiable. Nah, ciri-ciri ilmu itu ada sistematis atau tersusun rapi dan berurutan, ada objektif atau berdasarkan fakta, yang ketiga rasional atau masuk akal, yang keempat empiris atau berdasarkan pengalaman atau pengamatan, yang kelima itu verifikatif atau dapat diuji kembali. Next. Yang ke ya, selanjutnya itu ada hakikat ilmu. Ilmu memiliki tiga aspek utama. Yang pertama itu ada ontologi, yaitu membahas tentang apa yang dikaji oleh ilmu. Yang kedua itu ada epistemologi, yaitu membahas bagaimana cara memperoleh ilmu atau metode ilmiah. Yang ketiga itu aksiologi, yaitu membahas manfaat dan nilai guna ilmu bagi kehidupan. Next. Selanjutnya itu pengertian berpikir. Berpikir adalah aktivitas mental untuk memahami, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari suatu masalah. Berpikir dalam konteks ilmiah ini harus logis, kritis, sistematis, dan berdasarkan data dan fakta. Next. Yang selanjutnya itu proses berpikir ilmiah. Proses berpikir ilmiah merupakan tahapan dalam memperoleh ilmu secara sistematis. Tahapannya itu meliputi identifikasi masalah, menemukan dan merumuskan masalah yang akan diteliti, perumusan hipotesis, dugaan sementara terhadap masalah, pengumpulan data, melalui observasi, eksperimen atau studi pustaka, analisis data, mengolah dan menafsirkan data, penarikan kesimpulan, menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Selanjutnya itu hubungan ilmu dan proses berpikir ilmiah. Hubungan ilmu dan proses berpikir dalam karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan hasil dari proses berpikir ilmiah tanpa cara berpikir yang sistematis, logis. Karya ilmiah tidak akan memiliki dasar yang kuat.
Dalam penulisan karya ilmiah, masalah harus jelas, data harus valid, argumen harus logis, kesimpulan harus berdasarkan analisis. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Natasha. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu ilmu dan kebenaran yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu ada ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses yang sistematis, menggunakan metode ilmiah serta dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Ilmu tidak muncul dari dugaan semata, tapi dari penelitian, pengamatan, eksperimen, dan analisis logis. Baik, ciri-ciri utama ilmu yang pertama itu ada empiris, berdasarkan fakta yang dapat diamati. Yang kedua itu rasional, masuk akal. Yang ketiga sistematis, tersusun teratur. Yang keempat ada objektif, tidak dipengaruhi pendapat pribadi. Yang kelima dapat diuji ulang atau variabel. Ilmu berkembang secara dinamis, artinya ilmu dapat berubah jika ditemukan bukti baru yang lebih kuat. Next. Selanjutnya itu ada kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan fakta atau realitas yang sebenarnya. Dalam konteks ilmiah, kebenaran yaitu harus dapat dibuktikan berdasarkan data dan fakta, bisa diuji ulang oleh orang lain, dan tidak berdasarkan perasaan atau dugaan. Next. Hubungan ilmu dan kebenaran. Hakikat utama ilmu adalah mencari dan menjelaskan kebenaran tentang realitas. Ilmu tidak sekedar mengumpulkan informasi, tetapi berusaha menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, membuktikan melalui data, dan menyusun teori berdasarkan fakta. Kebenaran ilmiah bersifat tentatif, artinya selalu terbuka untuk diuji dan dibantah melalui penelitian baru. Jadi ilmu ini bergerak maju karena terus mengoreksi dirinya sendiri. Next. Teori kebenaran. Ada beberapa teori kebenaran. Yang pertama itu ada teori korespondensi, di mana kebenaran terjadi jika pernyataan sesuai dengan fakta dan realitas. Yang kedua itu ada teori koherensi, di mana kebenaran terjadi jika suatu pernyataan konsisten dengan sistem pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga itu ada teori pragmatik, di mana kebenaran diukur dari manfaat dan keberhasilannya dalam praktik. Next. Ilmu sebagai sistem pembuktian kebenaran. Ilmu ini berfungsi sebagai alat untuk membuktikan apakah suatu pernyataan benar atau tidak melalui metode ilmiah. Ilmu membantu manusia membedakan fakta dan opini, di mana fakta didukung data, opini hanya pendapat pribadi. Yang kedua itu ada bukti dan asumsi, di mana bukti diperoleh dari penelitian, sedangkan asumsi masih dugaan. Yang ketiga itu ada logis dan tidak logis, di mana ilmu menerima penjelasan yang rasional dan memiliki hubungan sebab akibat yang jelas. Karena itu, ilmu tidak menerima sesuatu tanpa data, bukti, dan pengujian. Next. Sifat kebenaran ilmiah. Nah, ada beberapa sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama itu ada objektif. Nah, di mana objektif dipengaruhi pendapat atau perasaan pribadi, tetapi berdasarkan data yang nyata. Yang kedua itu ada empiris, yaitu didasarkan pada fakta, hasil observasi, dan eksperimen yang dapat dibuktikan. Yang ketiga itu ada rasional, yaitu masuk akal dan dapat dijelaskan secara logis melalui sesuai hubungan sebab akibat. Yang keempat itu ada sistematis, dipengaruhi melalui langkah-langkah penelitian yang teratur dan terstruktur. Yang kelima itu ada terbuka untuk diuji ulang, dapat diverifikasi atau bahkan direvisi jika ditemukan bukti baru sejalan dengan gagasan Karl Popper tentang fleksibel falsifikasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi terakhir yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arla Natasha. Pada Terima kasih kepada moderator dalam mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi saya yaitu berpikir ilmiah dan metode ilmiah. Pertama kita masuk ke dalam berpikir ilmiah, di mana berpikir ilmiah ini adalah proses berpikir atau mengembangkan pemikiran yang tersusun secara sistematis berdasarkan pengetahuan ilmiah yang ada.
Itu menurut Salma 1999, di mana ia mengartikan tentang berpikir ilmiah yaitu adalah proses atau aktivitas seseorang untuk menemukan atau memperoleh sebuah pengetahuan. Tujuan dari berpikir ilmiah ini adalah menemukan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, memecahkan masalah secara rasional, menghasilkan pengetahuan baru, dan menghindari kesalahan berpikir itu seperti asumsi tanpa adanya data yang valid. Next. Berpikir ilmiah adalah menggabungkan antara berpikir deduktif dan induktif, di mana hipotesis diturunkan dari teori kemudian diuji melalui verifikasi data secara empiris. Yang pertama itu adalah berpikir secara deduktif, di mana menurut Aristoteles dan para pengikutnya memperkenalkan penggunaan penalaran deduktif atau deductive reasoning yang dapat diartikan sebagai suatu proses berpikir, yakni orang memulai dari pernyataan yang umum menuju pernyataan yang lebih khusus atau spesifik. Dengan menggunakan aturan-aturan logika yang dapat diterima, logika deduktif ini dipergunakan dalam berpikir rasional merupakan salah satu unsur dari metode logiko-hipotetiko-verifikatif atau metode ilmiah, di mana pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio. Hal berpikir deduktif dapat digunakan untuk menyusun hipotesis, yakni jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu diuji atau dibuktikan melalui proses keilmuan selanjutnya. Next. Yang kedua adalah berpikir induktif, di mana induktif ini adalah kebalikan dari berpikir deduktif. Proses berpikir induktif ini merupakan kebalikan deduktif tadi, yakni pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Pada tahun 1561 sampai 1626, Francis Bacon yang dianggap sebagai penemu utama pendekatan ini pada perolehan pengetahuan, di mana Bacon ini memberikan saran kepada para pencari kebenaran untuk mengerti alam semesta secara langsung dan membebaskan pikiran dari prasangka buruk serta bias yang ia namakan dengan idol. Itu dikutip dalam Hartono 2002, di mana agar dapat benar-benar yakin akan kebenaran dari kesimpulan induktif itu, peneliti harus mengobservasi semua contoh-contoh atau data yang ada. Next. Masuk kepada yang kedua, yaitu adalah metode ilmiah. Di mana metode ilmiah ini menghasilkan metode yakni langkah-langkah yang ditempuh untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah ini diperoleh melalui penelitian ilmiah. Dengan demikian, penelitian ilmiah adalah operasionalisasi dari berbagai ilmiah. Karya ilmiah yang dihasilkan adalah produk dari penelitian ilmiah, seperti para dosen dan mahasiswa di suatu perguruan tinggi sebagai salah satu unsur dari masyarakat ilmiah. Tidak saja diajak berpikir ilmiah, tetapi mewujudkan metode ilmiah melalui penelitian agar dapat menghasilkan pengetahuan ilmiah sebagaimana fungsi yang telah digariskan dalam Tridharma perguruan tinggi. Adapun langkah-langkah dari metode ilmiah ini adalah next. Yang pertama adalah merumuskan masalah, yakninya mengajukan pertanyaan untuk dicari jawabannya. Itu berarti menentukan masalah merupakan langkah awal yang sangat penting dan merupakan dasar penentuan karakteristik dari langkah-langkah berikutnya. Yang kedua yaitu adalah mengajukan hipotesis, yakni jawaban sementara atau dugaan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan pada langkah sebelumnya. Walaupun bersifat dugaan, jawaban sementara bukanlah berarti bisa diajukan dengan sembarangan tanpa adanya dasar atau turun dari langit begitu saja. Di mana dalam menentukan dugaan jawaban tersebut harus didasarkan pada khazanah pengetahuan. Artinya bahwa hipotesis yang kita ajukan hendaknya diturunkan dari kajian teoritis melalui penalaran yang deduktif. Yang ketiga adalah verifikasi data.
Ini mengumpulkan data secara empiris, kemudian mengolah dan menganalisis data untuk menguji benar atau tidaknya hipotesis tersebut. Jadi, verifikasi data ini adalah mengumpulkan data, mengolah data, dan menguji hipotesisnya. Yang keempat adalah menarik kesimpulan, di mana ini menentukan jawaban-jawaban definitif dari setiap masalah yang diajukan atas dasar pembuktian atau pengujian secara empiris untuk hipotesis. Hipotesis yang tidak diuji kebenarannya tadi harusnya tetap disimpulkan dengan memberikan pertimbangan dan penjelasan faktor-faktor tidak adanya kebenarannya. Mungkin itu dari saya akan berikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ala Natasha. Nah, dari materi yang telah kami jelaskan tadi, dapat kami simpulkan bahwa penulis karya ilmiah merupakan keterampilan penting dalam dunia akademik, karena menjadi sarana untuk menyampaikan gagasan, hasil penelitian, dan pemikiran secara sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman tentang ilmu dan proses berpikir ini membantu seseorang dalam menyusun argumen yang logis, rasional, dan berbasis data. Dengan memahami pengantar penulisan karya ilmiah ini, seorang tidak hanya mampu menulis secara benar, tetapi juga mampu berpikir kritis, sistematis, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan pengetahuannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kepada teman-teman semuanya, kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan dan kritik saran serta uh, memberi pertanyaan, kami persilahkan pada forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.